Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Dunia Ketenagakerjaan. Selamat berjumpa dengan channel Dunia Ketenagakerjaan, channel yang akan mengupas seputar regulasi yang berlaku di bidang hukum ketenagakerjaan. Kami bukanlah yang terpandai dan paling menguasai di bidang hukum ketenagakerjaan, tetapi kami termotivasi untuk berbagi sedikit pengetahuan yang kami miliki yang mungkin bermanfaat bagi Sobat Dunia Ketenagakerjaan semua. Pada episode kali ini kami akan membahas seputar upah minimum yang diberi judul take home pay yang tinggi belum tentu memenuhi upah minimum. Sebelum lanjut, jangan lupa gerakan jari-jarinya untuk menekan tombol like dan subscribe-nya sob. Sebelumnya, kita lihat dulu definisi upah. Upah adalah hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja pada pekerja buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Perlu diperhatikan sob, pengusaha selaku pemberi kerja dalam memberikan upah kepada tenaga kerjanya tidak bisa semaunya sendiri, tetapi ia akan terikat dengan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan. Melihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 60 dinyatakan bahwa Ayat 1, perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan. Ayat 2, dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. Adalah wajar bagi perusahaan selaku pemberi kerja menerapkan masa percobaan sebelum seorang tenaga kerja diangkat sebagai pegawai tetap. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah dalam memberikan upah kepada tenaga kerja yang paling baru sekalipun, bahkan mungkin kemampuannya belum teruji, pemberi kerja tetap diwajibkan memberikan upah minimal sama dengan upah minimum yang berlaku. Nah, apakah upah minimum itu Sobat Dunia Ketenagakerjaan? Upah minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Di suatu daerah, upah minimum bisa berupa UMP, upah minimum provinsi, UMK, upah minimum kabupaten kota, ataupun upah minimum sektoral, baik provinsi maupun kabupaten kota. Upah minimum ini sobat, baik itu UMP, UMK, UMSP ataupun UMSK, ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan atau Bupati atau Wali Kota. Dalam regulasi yang berlaku sampai dengan saat ini, yaitu pengusaha atau pemberi kerja dilarang memberi upah lebih rendah dari upah minimum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 90 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terus pertanyaannya, jika seorang tenaga kerja menerima uang melebihi upah minimum yang berlaku, apakah bisa dipastikan pengusahanya atau pemberi kerjanya telah memberikan upah sesuai ketentuan perundangan? Oh, belum tentu sobat, karena upah minimum tidak sama dengan take home pay. Lalu, bagaimana cara menghitungnya? Sobat Dunia Ketenagakerjaan, upah dapat diberikan berupa upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, serta upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Lalu, apakah yang dimaksud dengan tunjangan tetap? Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu. Sebagai contoh, pemberi kerja memberikan tunjangan apapun nama tunjangannya ketika tenaga kerja tersebut sakit disertai surat keterangan dokter, cuti, atau ketidakhadiran lainnya yang dibenarkan oleh undang-undang dan tunjangannya tidak dipotong oleh pemberi kerja, maka
masuk ke dalam tunjangan tetap. Sobat Dunia Ketenagakerjaan, selain upah, ada juga pendapatan non-upah, yaitu berupa THR, uang pengganti fasilitas kerja, dan uang servis pada usaha tertentu. Pendapatan non-upah ini tidak akan kita bahas di sini ya sob. Sebagaimana tunjangan tidak tetap, pendapatan non-upah ini juga tidak bisa menjadi komponen pendukung dalam perhitungan pemenuhan upah minimum. Lalu, bagaimana cara perhitungan pemenuhan upah minimum? Mari kita lihat tayangan berikutnya sob. Sobat Dunia Ketenagakerjaan, mari kita refresh lagi. Apa itu upah minimum? Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas A. Upah tanpa tunjangan, atau B. Upah pokok termasuk tunjangan tetap. Secara sederhana, kita bisa rumuskan UM sama dengan UP plus TT, di mana UM adalah upah minimum, UP adalah upah pokok, ada juga yang menyebutnya gaji pokok, ada juga yang menyebutnya basic salary, dan lain-lain. Itu sah saja sob. Dan TT adalah tunjangan tetap. Untuk lebih jelasnya, Sobat Dunia Ketenagakerjaan, bisa kita lihat contoh berikut. Contoh, UMK yang berlaku di suatu daerah sebesar 3 juta rupiah. Kemudian, pemberi kerja membayar upah tenaga kerjanya dengan komponen sebagai berikut. Gaji pokok 2 juta rupiah, tunjangan jabatan 500.000 rupiah, uang makan 300.000 rupiah, uang transport 300.000 rupiah. Uang makan dan uang transport asumsinya diberikan sesuai dengan hari kehadiran. Totalnya adalah 3.100.000 rupiah. Dan itu sudah di atas nilai UMK yang berlaku di daerah tersebut. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apakah pemberi kerja sudah memberi upah sesuai dengan ketentuan upah minimum? Mari kita bahas. Kita lihat lagi rumusnya. UM sama dengan UP plus TT. Upah pokok sebesar 2 juta rupiah ditambah tunjangan jabatan 500.000 rupiah, maka ketemulah angka 2.500.000 rupiah. Sementara upah minimum yang berlaku sebesar 3 juta rupiah. Sehingga uang yang dikeluarkan sebesar 3.100.000 rupiah oleh pemberi kerja dianggap masih membayar upah di bawah UMK. Sayang sekali bukan? Lalu bagaimana solusinya sob? Sobat Dunia Ketenagakerjaan, terdapat 2 alternatif cara untuk memperbaikinya. Pertama, menambah upah pokok atau tunjangan tetap, atau menambah kedua-duanya, sehingga jumlah totalnya minimal 3 juta rupiah. Ini adalah solusi terbaik jika perusahaan mampu dan ingin memberikan penghargaan kepada tenaga kerjanya, sehingga berharap produktivitasnya meningkat dan tenaga kerja tersebut tidak tergoda oleh kompetitor yang menawarkan upah yang lebih tinggi. Kedua adalah mengubah tunjangan tidak tetap yang ada, yaitu uang makan dan uang transport, menjadi tunjangan tetap, sehingga nanti dapat diperhitungkan sebagai komponen dalam pemenuhan upah minimum. Demikian penjelasannya Sobat Dunia Ketenagakerjaan. Jika tayangan ini bermanfaat, jangan lupa sob untuk klik like dan subscribe-nya. Nantikan terus video-video selanjutnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.